Tuh dia suka angkat badannya, tenaganya kuat, perutnya agak besar dikit. Itu dari waktu pakai alat bantu nafas tuh dia kalau nggak dikasih di bibir nangis. Aku tuh udah berapa banyak air mata. Halo teman-teman, welcome back to my channel dari Ling di China. Nah teman-teman, di video kali ini Ling mau menceritakan perkembangan baby Liao selama berada di NICU Rumah Sakit Suci Pantai Indah Kapuk. Jadi baby Liao lahir pada tanggal 27 bulan 7 2024, tepatnya di hari Sabtu. Congrats juga buat Koko Denny Sumargo dan Cici Olive yang telah melahirkan putri pertamanya yang bernama Gabriela Ellen Sumargo. Mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan nama atau gelar. Terus kita sama-sama bayi tabung juga teman-teman. Nah hanya bedanya bayi aku lahir prematur. Tapi nggak apa-apa, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oke, kita lanjut cerita lagi ya. Nah aku tuh di rumah sakit kurang lebih 3 hari 2 malam. Di sana aku hari pertama masih belum bisa jalan tuh teman-teman, karena sakit banget ya. Tapi di hari kedua aku dipaksa jalan, dibuka kateternya dan susternya bilang harus paksa jalan, kalau enggak nanti akan terus-terusan sakit. Oke, aku belajar jalan dan itu juga tertati-tati jalannya, sakit banget. Jadi seorang ibu itu perjuangan ya. Nah udah gitu aku didatengin suster, katanya di ruangan bayi butuh asinya aku buat baby Liao. Nah itu tuh aku bilang sama susternya, sus kayaknya asi aku belum keluar, gak apa-apa nanti dipijit-pijit aja, nanti dipancing gitu, dipompa lihat dapatnya seberapa, gak apa-apa, dapat seberapa nanti tetap dikasihkan ya katanya. Oke. Nah setelah itu tetap gak keluar, aku udah pancing-pancing juga gak keluar. Akhirnya aku coba pijit, dipompa, dipancing, ada keluar dikit-dikit. Nah di hari pertama itu keluarnya cuma 5 mili dan itu pun diambil pakai suntikan, pelan-pelan disedot, pelan-pelan disedot gitu sampai 5 mili. Nih aku ada fotonya teman-teman. Setelah dapat 5 mili, 2 jam 3 jam kemudian aku coba lagi, pompa lagi, disedot lagi, dapat lagi. Jadi dikumpulin dikit-dikit. Sampai tanggal 30 aku pulang. Jadi tanggal 27 kan aku lahiran. 28, 29, 30-nya aku pulang ke rumah. Nah, pas di rumah aku mulai pompa pakai pompa elektrik. Nah itu tuh aku dapet pompa pertama sekitar 10 mili, itu udah lumayan lah. Terus teman-teman di hari kedua aku baru boleh diizinin lihat baby Liao. Nah pada saat aku masuk ke ruangan NICU, itu aku sebelumnya udah dikasih tahu, mamanya jangan nangis ya, yang sabar, yang tabah. Lihat boleh, kasih support ke babynya, tapi jangan nangis karena ada kontak batin antara anak dan ibunya. Jadi usahakan jangan sampai nangis gitu. Yang baby butuhin saat ini support dan semangat dari papa mamanya. Jadi ingat ya, jangan sampai nangis. Oke. Terus aku masuk ke dalam. Nah, pas aku masuk ke dalam, bohong banget kalau nggak nangis, teman-teman. Ibu mana yang tega lihat anaknya di ruangan NICU lahir dengan berat 900 gram. Itu diinfus, dikasih selang oksigen, terus selang makanan, tusuk dari mulut sampai ke kerongkongan. Infusnya tuh ada 2, di tangan sama di pusar. Oh ya maaf teman-teman, oksigennya itu bukan yang ditempel gitu, ditempel di hidung gitu, bukan. Tapi yang dimasukin ke mulut gitu loh, sama selang makanan itu. Jadi di mulutnya ada selang oksigen sama selang makanan. Nah setelah itu aku masuk ke dalam, aku tarik nafas panjang, aku tahan-tahan, tenang, jangan sampai nangis, jangan sampai nangis. Tapi aku nggak kuat, akhirnya aku nangis teman-teman. Tapi nggak yang sesegukan gitu, nggak. Cuman keluar air mata aja netes. Itu aku sama Ayo berdua diem, ngeliatin aja. Sambil dalam hati aku juga berdoa gitu teman-teman. Terus gak lama aku keluar, dokternya bicara sama aku. Kata dokternya, kita sama-sama berjuang ya. Untuk dokter spesialis anaknya di sini ada dokter Naomi. Jadi dokter Naomi ini beliau bilang ke aku, katanya mamanya jangan sedih ya. Sekarang ini Dede butuh ASI. Jadi mamanya gak boleh stres. Karena baby-baby prematur seperti ini tidak disarankan untuk dikasih susu formula. Jadi harus 100% ASI. Maka dari itu mamanya jangan sampai stres.
Sedih boleh, tapi nggak boleh berkepanjangan dan harus bisa mengontrol diri supaya ASINY-nya tetap keluar. Karena itu yang dibutuhkan Dede sekarang. Kita harus support, jangan sampai dedenya nggak dapet asupan ASI. Nah, terus aku bilang, iya dok, oke. Terus aku tanya, bagaimana dok perkembangan baby Liao? Aku kasih nama baby Liao karena aku belum dapat nama ya teman-teman. Soalnya lahirnya terlalu tiba-tiba. Liao itu marganya Ayo. Nah, terus dokter jawab ke aku, katanya sekarang ini kan babynya lahirnya prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, berat badannya itu sangat minim. Jadi, apa yang dia tidak dapat di perut mamanya, kita usahakan dia berkembang di luar. Bagaimana caranya? Berikan dia gizi yang cukup. Sekarang ini Dede lagi berperang di dalam. Nah, kita ini yang siapin tentaranya. Kita hanya bisa bantu support tentara. Jadi misalnya, Dede butuh gulanya rendah. Kita support, kita kasih gula. Atau kurang apa? Kurang zat besi, kita kasih zat besi. Kurang darah atau HB-nya turun, kita transfusi darah gitu. Jadi aku tuh diperingatin terus sama dokter, jangan stres, supaya ASINY-nya keluar. Habis ngunjungin Dede, aku balik ke kamar aku. Nah, di situ nggak berapa lama, dokter Handi visit. Dokter Handi bilang ke aku, aduh Yul, kamu bikin aku kaget, katanya. Untung waktu itu kamu gak masuk ICU. Karena waktu itu kami udah menyuruh pihak keluarga untuk tanda tangan persetujuan masuk ICU. Itu untuk jaga-jaga. Soalnya kalau misalnya darurat, nggak nyari-nyari pihak keluarga lagi, jadi langsung ditindak. Dokter Handi juga bilang, daya tahan tubuh aku tuh kuat. Makanya dia bilang, wah keajaiban ya, karena daya tahan tubuh kamu kuat banget. Tadinya aku pikir kamu bakalan masuk ICU loh, kata dokter Andi. Terus aku bilang, iya dok, amin, puji syukur aku masih dilindungi sama Tuhan, gitu. Terus dokter Hadi juga bilang ke aku, katanya Yul jangan khawatir, babinya udah ditangani di ruangan NICU, jadi kamu tenang aja. Yang penting Yul jaga kesehatan. Nah setelah dokternya periksa, dokter bilang aku udah boleh pulang. Terus disuruh balik lagi nanti seminggu kemudian untuk ngecek. Nah pada saat aku pulang aku sedih teman-teman, karena biasanya kan kalau kita habis melahirkan, pulang-pulang kita gendong bayi pulang ke rumah, tapi aku pulang dengan tangan kosong, babynya masih di NICU. Sebelum pulang aku pamit sama Dede, masuk lagi ke ruang NICU. Aku bilang, Dede, Mama sama Papa pulang dulu ya. Nanti Papa sama Mama datang lihat Dede. Tiap hari antar susu ya, kasih Dede. Aku bilang gitu teman-teman. Aduh sedih banget. Nih ada videonya nih. Papa 先回家哦。再过几个星期来接你，你爸每天要送奶给你吃哦。哎 ，OK OK OK， 好不好？哦，我知道了，知道了，知道了。拜拜，亲爱的。哦，好的，好的，好的。他很有力哦。Terus aku pulang sampai rumah, aku beres-beres, bersih-bersih, aku coba lagi pumping teman-teman, pompa. Nah di situ aku dapet 10 mili pertama. Itu aku seneng banget. Wah lumayan banyak nih 10 mili. Nah terus aku pompa lagi 2-3 jam dapetnya 30 mili. Terus pompa lagi, dapet terbanyak itu bisa dapat sampai 100 teman-teman. Lumayan lah ya. Habis itu besoknya langsung antar ke rumah sakit. Selama Dede ada di rumah sakit, itu aku tiap hari sama Ayo bolak-balik ke rumah sakit. Itu tiap hari. Absennya itu pada saat aku kurang enak badan ya. Di hari kelima, rumah sakit minta pampers sama aku. Nah pampersnya itu aku cari di mana-mana nggak ketemu, susah banget pampers untuk bayi prematur. Itu tuh harus dibeli di online. Kalau di toko-toko nggak ada yang jual. Pampersnya itu carinya yang sampai 1,5 kilo. Kalau di atas 1,5 kilo itu kegedean teman-teman. Nah pas di tanggal 3 bulan 8 aku ke rumah sakit, itu dokter menyarankan aku untuk KMC. Jadi kalau untuk bayi-bayi prematur, terapinya itu pakai Kangguru Mother Care. Lebih cepat pemulihan untuk dede bayinya. Nah ini aku ada cuplikannya teman-teman. Pada saat aku Kangguru Mother Care pertama kali aku kontak fisik sama dede bayi. Kalau dede ini juga berjuang bareng mami ya. Iya, angkat tangan yang sebelah sini. Taruh ke belakang. Mau kemana? Sini aja. Ada, iya.
Hmm. Angkat yang sebelah sini. Aku lepas dulu, gantian pegangnya sebelah sini. Ya. Oh iya. Maunya mana sini? Boleh. Nah. Mana ya? Đây thở trao. Với susu lo. Với cô lo. Oh, mama saja ya. Oh, kuai. Ada. Kuai ha. Buka dulu tangan mami. Ya, satu lagi. Teman-teman lihat kan videonya kecil banget. Aku di video itu kayak nahan nangis walaupun pakai masker tetap kelihatan ya dari matanya. Jadi baby Leo lahir dengan berat 900 gram. Terus di hari berikutnya itu turun jadi 780 gram. Nah, pada saat aku ke MC ini itu beratnya 780 gram, teman-teman. Lebih kecil lagi. Sampai kepalanya tuh kecil banget ya, dipegangnya tuh begini, teman-teman. Kecil banget. Gimana ya perasaan seorang ibu ya teman-teman ya, tek gitu langsung. Aku sebenarnya nggak berani gendong, itu kecil sekali soalnya teman-teman. Tapi kata susternya nggak apa-apa, ibunya harus tenang ya, jangan panik, nanti babynya juga bisa ngerasain. Akhirnya aku coba terapi kangguru mother care, terus akhirnya aku coba ya videonya seperti yang tadi teman-teman lihat. Walaupun aku udah pulang sampai rumah, aku tetap menanyakan kabar Dede. Jadi aku ada WhatsApp-nya di bagian perawatan ICU di Rumah Sakit Suci Pantai Indah Kapuk. Kalau untuk baby prematur itu banyak banget pengecekannya teman-teman. Dari kepala, mata, terus udah gitu telinga, pendengarannya juga dicek. Nah, jantungnya, paru-paru, semuanya harus dicek secara berkala. Nah, pada saat itu aku diberitahu kalau jantungnya Dede masih ada lubang kecil, tapi masih bisa diatasi, nanti diberikan obat, lihat 10 hari ke depan seperti apa. Nah, itu aku kaget banget. Terus aku selalu tanya perkembangannya bagaimana, apakah sudah menutup lubang di jantungnya. Terus kata dokter sama suster yang jaga di sana, katanya, Mama jangan khawatir, ini sekarang kan lagi dikasih obat, kita lihat lagi nanti seperti apa. Setelah lewat dari 1 minggu, itu di USG ulang, ada perbaikan. Setelah itu Dede minumnya udah bisa 3 mili, 2 mili lewat selang, 1 milinya yang lewat oral. Minum sus ya? Minum. Dia udah pintar kok. Ya, pintar. Dari waktu pakai alat bantu nafas tuh dia kalau nggak dikasih di bibir nangis. Gitu. Makanya kita sisain 0,5 buat dicup-cup di mulut tuh. Oh iya. Tangannya lucu banget. Siapa ayah? Nah, setelah itu tekanan oksigen yang masuk ke Dede juga itu udah pelan-pelan direndahin settingannya, katanya dicoba. Sebelumnya itu katanya settingannya di 2 tekanan. Sekarang mau dikurangin jadi 1 tekanan. Lama-kelamaan dicoba dilepas 1 jam, 2 jam. Nanti dicoba lagi dipasang lagi. Terus dicoba lagi, lepas pasang. Waktu itu Dede paling lama bisa sampai 4 jam dilepas oksigennya. Itu nggak pakai oksigen sama sekali, jadi nafas biasa melalui hidung. Setelah itu besoknya aku dapat kabar dari rumah sakit kalau Dede itu kuning, jadi harus disinar seperti ini teman-teman. Tapi untungnya cuma disinar 1 hari aja, setelah itu berangsur membaik dan gak perlu disinar lagi. Aku sama Ayu tuh tiap hari deg-degan teman-teman. Karena apa? Karena setiap hari rumah sakit selalu kasih aku kabar. Nah, kabar itu kadang menyenangkan, kadang bikin aku spot jantung. Ada 1 hari aku ditelepon sama rumah sakit, dan rumah sakit kasih aku kabar kalau perutnya Dede itu banyak gas. Seperti ini gambarnya teman-teman.
Terus dari selang makanan itu keluar cairan hijau. Jadi setiap dikasih ASI itu keluar lagi. Itu aku takut banget kalau Dede kena semacam GERD gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kena seperti itu biasanya ususnya ada yang rusak dan harus dipotong. Aduh itu aku takut banget. Terus di situ aku bingung, pusing, sedih, campur aduk, nano-nano rasanya. Aku tanyakan sama dokter, dok ini bisa diatasi nggak? Gimana cara penanganannya? Kata dokter nggak bisa. Kita hanya bisa coba pelan-pelan dikasih ASI. Udah gitu lihat dia keluarin cairan lagi nggak. Kalau masih keluar kita tahan dulu, puasain lagi 3 hari. Nah setelah puasa 3 hari kan nggak ada ASI yang masuk atau nggak ada makanan yang masuk, ya cuma lewat info saja. Setelah itu setelah puasa 3 hari dimulai lagi dikasih ASINya pelan-pelan. Kalau keluar lagi puasa lagi, kali ini puasanya diperpanjang jadi 5 hari. Setelah 5 hari dicoba lagi dikasih lagi. Terus keluar lagi cairan lagi. Tetap belum bisa nerima teman-teman ususnya. Keluar lagi. Puasa lagi kali ini lebih panjang. Puasanya 1 minggu. Jadi 1 minggu itu nggak ada asupan gizi. Pokoknya selama puasa itu nggak ada asupan ASI sama sekali. Setelah kurang lebih ada 2 mingguan, itu dicoba lagi, akhirnya lumayan. Tetap ada cairan keluar, tapi nggak terlalu hijau. Kayak muntahan susu gitu. Hijau tapi nggak seperti yang pertama, itu hijau sekali kayak lumut-lumut gitu. Nah ini tuh agak sedikit membaik. Nah dari situ dokter coba lagi dikasih lebih banyak ASINya, tambah lagi 1 mili. Yang tadinya 2 mili, tambah lagi 1 mili jadi 3 mili. Dikasih 3 mili, itu udah nggak keluar. Berarti puji syukur ya Tuhan sudah berangsur membaik. Nah setelah itu tiap hari ditambah. Volume ASINya ditambah dari 3 mili jadi 4 mili, 4 mili 5 mili, 5 mili 6 mili, dan itu udah nggak ada cairan sama sekali yang keluar. Itu puji syukur banget teman-teman. Aku senang banget ya Tuhan, terima kasih. Tiap hari aku nggak putus doa, selalu aku berdoa yang terbaik gitu. Dan pada saat itu bener-bener aku tuh udah kayak gimana ya, di kamar, selalu masuk kamar, pulang langsung masuk kamar gitu. Kadang Mbak ngeliat aku udah sembab-sembab matanya sedih. Kadang juga Mbak bilang sabar ya Ci, Cici yang kuat, mungkin ini cobaan Cici di anak katanya. Aku bilang iya Mbak, makasih. Jadi aku tuh sama Ayo tuh berdua udah kayak apa ya, dibilang stres enggak, dibilang bingung-bingung ya, bingung-bingung juga karena setiap hari kita tuh deg-degan gitu kalau ada telepon dari rumah sakit gitu, kita tuh aduh rumah sakit telepon nih gitu. Jadi berusaha tegar kuat untuk mendengarkan ini berita baik atau enggak. Terus ya ini benar juga teman-teman, jadi kalau kita menyusui itu bener-bener nggak boleh stres. Nah pada saat aku dapat kabar Dede perutnya banyak gas itu aku langsung stres. Pas aku pompa ASI aku bener-bener nggak keluar. Jadi yang biasanya keluar 80-100 ini baru keluar 20 kayak gini teman-teman. Itu tuh bener banget teman-teman, makanya selalu diperingatin sama dokternya, jangan stres, dibawa santai aja gitu. Tapi kan kita gimana bawa santai gitu kan. Terus kalau bayi-bayi prematur itu cenderung perutnya memang lebih besar. Cuma kalau misalnya aku lihat Dede itu kayaknya dia lebih besar lagi gitu loh. Makanya aku selalu tanya tiap hari, lingkar perutnya sekarang berapa? Tiap hari aku tanya. Dan kebetulan kalau lingkar perutnya Dede waktu itu di 21 sampai 23. Dan itu katanya masih batas normal, asal nggak lebih dari 25. Nih, tetenya lagi gerak-gerak. Tuh dia suka angkat badannya, tenaganya kuat. Perutnya agak besar dikit. Tapi masih normal sih katanya, di bawah 25 cm masih normal. Pokoknya aku sama Ayu tuh cuma bisa berdoa teman-teman. Jadi tiap kali aku pulang, aku datang, aku selalu berdoa. Aku bilang, Tuhan kalau memang Dede bisa sembuh, tolong sembuhkan secepat-cepatnya. Disehatkan, dikuatkan, dipulihkan, diangkat segala penyakitnya. Selama Dede di rumah sakit, aku tuh udah berapa banyak air mata.
pokoknya stres campur aduk gitu teman-teman. Tapi aku berusaha tegar. Terus aku sama Ayu juga saling menguatkan. Aku bilang sama Ayu, kita harus yakin ya, ini keputusan yang kita ambil tuh udah bener. Jadi kita harus yakin anak kita bisa sembuh, bisa keluar dari rumah sakit, bisa cepat-cepat pulang dan berkumpul kembali sama kita gitu. Aku selalu ngomong gitu ke Ayu. Kata Ayu, iya. Ini ada beberapa cuplikan video-video Dede pada saat aku sama Ayu kunjungin Dede di ruangan Icu. Syaiga, hey, halo, hey sayang, hai, yuk. Aduh, Wah. Udah pinter ngenyot ya. 他要大的小的给他不要，很聪明呀，宝宝。Mimi cucu ya. Kayaknya udah bisa nelen nih waktu. Udah bisa ya? Kayaknya sih udah bisa. Nggak keluar. Ini kita ajarin dia pakai empeng biar dia belajar ngisepnya bisa gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sekali-sekali mungkin kita pakai tangan biar tahu nih beneran ngisep kuat atau enggak gitu. Pakai tangan. Kita pakai sarung tangan, kita coba nih masukin. Oh dia ngisepnya kuat gitu. Kuat nggak? Cuma gini-gini doang. Enggak, yang terakhir sih dia nggak terlalu, cuma gini-gini doang nih Bu. Oh. Jadi tapi dia nggak ngisep, cuma gerak-gerak doang. Belum mungkin ya. Kemarin itu kan masih lebih kecil kan daripada ini kan saya cobain. Terus kemarin itu dicobain dia minum, dia nggak bisa, dia sembuh-sembuh. Oh gitu, nggak belum dulu gitu bisa nelan. Tapi bertahap sih biasanya. Ini udah lebih aktif nih dia nih ngedotnya. Pelan-pelan ya sayang. Dotnya gede banget. Kecil. Tuh nggak mau yang kecil. Kecil. Kita punya yang bayi prematur dia nggak mau. Iya mintanya gede loh. Aduh. Ya. Wah, Papa hảo lihai ho. Tuh hai triển ha. Hai. Itu kenapa dong? Itu nggak masuk. Oksigennya ya. Cayo. Itunya nggak turun ya? Belum. Kalau nggak turun, kenapa tuh dok? Belum ininya. Dia kan ada banyak ludah nih. Ya kalau nangis juga dia ntar naik lagi. Oh. Kan terkena memang. Naik tuh. Mimi. Ya, 多喝一点，加油，加油，宝宝。Oksigennya nggak masuk ya. Udah.
ya sayang. Hmm. Hmm. Dipakai sarung tangan lagi ya. Waduh. Hmm. Lihat tenggorok ya. Hmm. Oh gitu bisa ya? Bisa. Hmm. Boleh ya ditengkurupin ya? Ya justru tenggorok tuh lebih bagus Mam. Ya udah kita pop. Tapi nggak boleh lama-lama kayaknya ya? Nggak boleh lama. Tiap kali mau ganti pampers kita balikin posisinya, atau dedenya udah nangis kita balikin. Oh gitu. Kalau yang kemarin itu Mam, diapain semua nggak bisa. Sampai ditengkurukin baru dia diem. Oke. Udah kasih empeng, kita gendong, dipupuk, semuanya nggak bisa. Nah kita juga kasihan ya, maksudnya kalau nangis terus kan capek tuh. Iya. Kita bingung ini pampers udah diganti semua. Ternyata pas ditengkurupin langsung diem. Oke teman-teman, sambung lagi ceritanya besok ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung aku dan keluarga aku di China, juga di Indonesia. Sampai ketemu lagi teman-teman di video link selanjutnya. Bye-bye.